Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang syarat kedua khutbah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama pula berniat atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan syarat yang keenam. Hendaklah kata demi kata dalam khutbah itu selalu bersambung. Dan demikian juga antara khutbah dan sholat bersambung juga, artinya jangan ada jeda terlalu lama. Nah, kemudian yang ketujuh, hendaklah khotib dalam keadaan suci dari kedua macam hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Khotibnya suci, ya, dalam keadaan suci dari hadas besar atau hadas kecil. Kemudian yang kedelapan, hendaklah suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik pada kain, pakaiannya kita, tubuh, baik pada kain, ya, tubuh dan pakaiannya, baik pada kain, tubuh dan pakaiannya. Itu harus suci dari najis. Jangan ada membawa najis, gitu ya kan? Baik tempatnya, tempat khotibnya berdiri, ya kan? Ataupun tubuh dan pakaiannya. Kalau khotib berhadas pada saat membaca khutbah, hendaklah bersuci kembali dan memulai khutbahnya, dan tidak boleh lagi menyambung khutbahnya yang telah lalu. Nah, jadi kalau khotib misalnya berhadas, ya kan,
Barangkali ya kan, siapa tahu takantut kah. Lalu turun bersuci dulu, bauduk lagi ya kah, bauduk. Habis itu hanya naik pulang, bahasa pulang khotbah ya kah, jangan disambung yang tadi. Kalau pang menyambung yang sudah berjalan, dari sambungnya lagi jangan. Mulai lagi ya kah, bahasa ya kita dari awal. Kalau misalnya khotib itu tadi berhadas di tengah-tengah dia memberikan khutbah. Dan tidak boleh menyambung khutbahnya yang telah lalu sekalipun masa pemisah antara keduanya tidak begitu lama. Ya sekedar mengambil air wudhu lah ya kah, sekedar mengambil air wudhu lalu kembalinya naik. Tapi pun misalnya jauh karena tempat wudhunya lama, lawasnya lah, lawasnya hanya kembali. Tapi ini jarang bang ketemu lah, jarang ada terdapat khotib itu berhadas waktu apa ketika memberikan khutbah. Cuman kalau aja ya kah, artinya jangan dikarasi. Kalau kamu misalnya berhadas, karasinya terus ya kah, supan turun misalnya haronah karam beratan. Kenapa? Karena ya kah, khutbah atau dua khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Ada kalau yang di ma'asyiral yang bahasa Arab pang lah ma'asyiralnya tuh. Annal khutbata fiha makanar raka'atain. Artinya bahwasanya kedua khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Ya kan sholat zuhur itu kan 4 lah, 4 kalau sholat zuhur. Nah karena kita hari Jumat, lalu 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat. Karenanya jamaah yang hadir ini harus mendengar sekurangnya rukun kedua khutbah itu, ya kah? Sekurang-kurangnya tuh minimal di kita. Amun kada mendengar lalu kedua apa tadi syarat apa rukun kedua khutbah itu sama ya kan, kada sembahyang ngarannya, kada mendengar. Kalau mau misalnya pas datang tuh langsung guring ya kata duduk, guring berduduk tadi misalnya ngantuk benar. Itu sama aja kada sembahyang ngarannya ya kah? Karena karena dua khutbah itu menempati 2 salat, 2 rakaat. Makanya harus mendengar minimal rukun kedua khutbah itu minimal. Dan kalau berhadas antara khutbah dan sholat ya, hendaklah khotib segera bersuci sebelum waktu pemisah itu cukup lama, namun tidaklah mengapa lama. Artinya misalnya selesai selesai khutbah bahadasnya, nah paksa baudhu pulang, baudhu dahulu. Ada yang tadi itu berhadas di pertengahan ini memberi khutbah, ya kah paratan khutbah nih bahadas takantut kah misalnya ya kah, nah turun berwudu lagi, kemudian mengulang lagi dari awal. Nah kemudian yang ke-9 syaratnya menutup aurat di dalam kedua khutbah itu seperti perintah menutup aurat dalam sholat. Menutup aurat. Sedang semua yang mendengar kedua khutbah tidak disyaratkan suci dari hadas dan najis, ya kan? Sedang
semua yang mendengar kedua khutbah, ini pendengarnya nih ya kan, sedang semua yang mendengar kedua khutbah tidak disyaratkan suci dari hadas dan najis ya kan, tidaklah disyaratkan menutup aurat. Itu bagi yang pendengarnya. Artinya tidak disyaratkan walaupun misalnya berhadas, tapi ini pendengarnya lah, nang mendengarnya jamaah aja itu kada apa-apa ujar sidin ya kan, karena ini sifatnya mendengarnya. Cuman tetap aja ya kan harus mendengar tadi pang, karena itu dua khutbah menempati dua rakaat sholat. Jadi harus mendengar ya kan. Lalu misalnya bahadas misalnya ya kan nang mendengar nih ya kan apa ya duduk kayak dulu mendengarkan ya napa parak sudah nang hanya bodoh lagi ya kan hendak mendirikan sholatnya Jumatnya nih hanya bodoh ya kan. Kalau mau misalnya mendengar ini ya kan jamaah nih maksudnya pas batal harus bodoh kada, misalnya batal paratan mendengar khutbah atau kada apa aja teruskan ya kan, karena sudah parak sudah selesai parak tuntung orang hanya bodoh ambil bodoh ya kan, artinya kada disyaratkan. Nah, sementara khotib nah ini harus dalam keadaan suci. Maka ditarik kesimpulan dari yang diterangkan di atas, tidaklah disyaratkan tertib dalam semua rukun khutbah. Tidak disyaratkan tertib dalam semua rukun khutbah. Arti tertib itu bawa susun ya kah, bawa aturan. Itu kada disyaratkan. Dan juga tidak disyaratkan antara tiga rukun yang pertama dan tidak pula antara dua rukun yang berikutnya dengan tiga rukun yang pertama. Jadi maksudnya itu kada harus baurutan ya kan si khotib nih. Kadang kan pertama itu hamdalah, biasa rajin hamdalah, habis itu selawat, wasiat. Kadang ayatnya kena tuh ya kah di belakang ayatnya. Artinya kada harus berurutan, kada ya kah. Asal ada rukunnya tadi di dalam khutbah. Demikian lagi tidak disyaratkan niat pada khutbah dan juga tidak disyaratkan meniatkan fardu. Kemudian pasal berikutnya niat sunat khutbah dan sholat Jumat. Sunat khutbah dan sholat Jumat. Disunatkan berkhutbah di atas mimbar. Disunatkan berkhutbah di atas mimbar. Dan letak mimbar itu di sebelah kanan mihrab. Ya kan, kayak gitu nih kan sebelah kanan. Dan letak mimbar di sebelah kanan mihrab. Di mihrab ini wadah sholat ya kan, wadah imam ya di sebelah kanan. Dan kalau mimbar tidak ada maka khatib boleh berdiri di atas sesuatu yang agak tinggi agar suara khatib dapat didengar oleh banyak orang. Jadi misalnya kalau ada mimbar, barangnya berdiri di mana kah? Di kotak kah? Di wilayah ya kah? Berdiri tak tinggi sedikit. Video pang jadi ya sama aja juga. Video ya mimbar aja ya kah sama aja. Kada kalau pang misalnya mimbar dengan video itu lain kada sama aja ya kah? Video ya mimbar sama aja. Mimbar ini bahasa Arab ya kah? Mimbar. Artinya kalau tidak ada mimbar ya kah? Barangnya berdiri di atas yang tertinggi. Sesuatu yang agak tinggi. Agar suara khatib tadi dapat didengar oleh orang banyak. Kalau tidak ditemukan sesuatu yang tinggi, maka hendaklah khatib
bersandar pada sesuatu yang lain. Bersandar pada sesuatu yang lain. Barangnya di manakah bersandar? Namun kadada misalnya nang wadah nang tinggi. Sunat bagi khatib dikala masuk ke dalam masjid memberi salam kepada yang hadir yang berada di samping pintu masjid. Sunat bagi khatib dikala masuk ke dalam masjid memberi salam kepada yang hadir yang berada di samping pintu masjid. Sunat ya. Kemudian kalau sampai ke mimbar memberi salam kepada orang yang berada di samping mimbar. Kemudian kalau sampai ke mimbar memberi salam kepada orang yang berada di samping mimbar. Sunat ya. Dan apabila naik ke atas mimbar dan sampai ke tempat duduknya, khatib sunat menghadap kepada orang banyak dan memberi salam. Dan apabila dikumandangkan azan, hendaklah khatib duduk untuk menghilangkan lelah karena naik ke atas mimbar. Ya, karena naik ke atas mimbar. Kalau di Arab sana mimbarnya tinggi, ya rata-rata tinggi, berapa tangga itu ya kan naiknya. Kalau kita di Indonesia ini ya kan paling tinggi 5 tangga itu kan ada kalimatnya. Jadi naiki ya kan paling tangga kedua atau tangga ketiga. Nah kalau di Arab sana mulai tinggi banget mimbarnya, mulai tinggi naik berapa tangganya. Sunat azan itu dilakukan di hadapan khatib. Sunat azan itu dilakukan di hadapan khatib. Dan muazin hanya satu orang. Dan muazin hanya satu orang. Dan apabila azan selesai, hendaklah khatib berdiri dan menghadap kepada orang banyak dengan membelakangi kiblat dan memulai khutbahnya dengan suara yang lebih nyaring dari suara biasa. Lebih nyaring dari suara biasa. Jangan jadi khatib gemet pada suaranya, jangan. Dan dalam berkhutbah sunat tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan tidak pula menoleh ke belakang karena semua itu termasuk bid'ah. Jadi khutbah itu ya kah orang yang khutbah khatibnya jangan paling ke kanan ke kiri ya kah. Kalau misalnya kata ke kanan ke kiri matanya ya kah kayak orang berpidato ada ya kah, fokus saja ya kah, fokus ke depan atau ke misalnya ada teks yang dibaca ya kan fokus saja ke teks yang dibaca. Artinya jangan mata ya kan ke kanan ke kiri. Makruh khatib menumbuk anak tangga mimbar dengan kaki. Makruh khatib menumbuk anak tangga mimbar dengan kaki, tongkat atau ujung pedang ketika naik. Artinya menumbuk itu pak, jangan artinya makruh. Makruh membaca doa ketika sampai anak tangga yang merupakan tempat duduk khatib. Makruh membaca doa ketika sampai anak tangga yang merupakan tempat duduk khatib. Dan makruh berhenti pada setiap anak tangga mimbar. Makruh berhenti pada setiap anak tangga mimbar. Kenapa misalnya naik satangga bertahan dulunya.
Kena naik pulang setangga batahan kalawasan naik sampai ke atas ya kan. Itu makruh. Dan makruh mempercepat bacaan pada khutbah kedua. Dan makruh mempercepat bacaan pada khutbah kedua dengan suara perlahan dan melebih-lebihkan pujian kepada semua kepala negara dan dalam doa pada khutbah. Jadi kada usah baca cepat-cepat, jangan sedang biasa aja ya kan, biasa aja, jangan terlalu cepat. Walaupun kita belajunya pada khutbah yang kedua, itu makruhnya. Dan termasuk bid'ah yang munkar menulis sesuatu tulisan di atas kertas yang dinamakan hafaiz pada akhir Jumat pada bulan Ramadan ketika membaca khutbah. Terkadang haram ya, dan menulis sesuatu yang tidak diketahui artinya terkadang membawa kepada kekufuran. Khatib jangan menggerakkan tangannya. Khatib jangan menggerakkan tangannya, tetapi hendaklah ia khusyuk seperti yang berlaku di dalam sholat. Artinya jangan tangan nih berdiamnya, kalau dengan tangan-tangan ya kah bano, wah jangan tangan barana aja ya kah. Seperti apa namanya? Seperti orang berceramah dengan tangan-tangan ya kah? Ada. Khatib ini biasa aja. Khusyuk ya kah? Seperti yang berlaku di dalam sholat. Semua lafal khutbah itu dibawakan dengan bahasa yang fasih, lagi mudah dimengerti maknanya. Semua lafal khutbah itu dibawakan dengan bahasa yang fasih, lagi mudah dimengerti maknanya oleh semua orang. Artinya khatibnya ini harus ya paling kadang yang bacaannya tuh fasih ya kah, jelas, lantang. Jangan apa namanya? Suaranya bunyi dalam buluh kah? Namanya pina kada buku ruas ya kah, kada paham orang, nah ngalih tak, harus yang lantang suaranya ya kah, fasih bacaannya. Khutbah juga tidak terlalu panjang ya kah? Khutbah juga tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek, tetapi pertengahan, sedang ya kah, sedang saja ajabah ujar lagu. Jangan panjang, jangan pendek, terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan juga, sedang saja ya kah? Kayak apa anak tahu sedang takon nih jamaah. Iya, karena bulikan panjangan panjang benar jana, pendek karena. Ya kan? Takon nih jamaahnya, apa kepanjangan kah tadi jana? Munnya sadang aja jana ya tuh, ya kan? Amunnya panjang benar khotib tadi jana ya tuh. Isu-isuk tuh pada hijak pendek pendek sedikit. Nah. Terlalu panjang benar. Kadang panjang lah pada singkat. Demikian khutbah yang sesingkat ini ya, padahal panjang benar. Kada cocok. Nah jadi harus sedang ya kan, sedang
Misalnya kalau ukuran kita ini 20 menit itu terlalu panjang, ya kan? 20 menit panjangan benar. Saparapat jam, tak panjang sedikit juga ya kan? Nang sadang tuh ya 10 menit, ya kan? 12 menit itu sadangnya. Jangan juga terlalu pendek, misalnya semenit 2 menit selesai. Ya kan? Sunat bagi khatib memegang pedang, busur panah atau tongkat di tangannya yang kiri. Ya kan, kalau bahari itu pedang, ya kan? Nah, pedang atau busur panah. Kalau kita sini tongkat, ya kan? Tongkat di tangan kiri. Itu sunat. Ya kan? Nah, sunat kalau memanuk membawa tongkat. Dan kanan tangan diletakkan pada tepi mimbar, dan tangan kanan maksudnya diletakkan pada tepi mimbar kalau tepi mimbar itu bersih, berpingkut ya kita. Tangan kanannya ini kalau mahotbahnya itu bahapal, ya kah? Bahapal ya. Kalau ngaranya mau pingkutan ya nah. Pingkut kata apa kah? Amun membawa tek bang, bapingkutan tek kena ya kah? Memingkuti tek. Jadi berpingkut ke tepi mimbar kalau tepi mimbarnya itu bersih, ya kan? Nah. Kalau tidak ada seperti yang disebutkan di atas, hendaklah tangan kiri diletakkan di bawah dada atau kedua tangannya dilepaskan sebagaimana di dalam sholat. Artinya mun kada ada batongkat, ya kah? Taruh di atas dada atau diluruskan aja, ya kan? Terus dia mesti kayak sholat tuh, ya kan? Itu kalau kadada nang dipingkut tadi hati tongkat kadada misalnya, ya kan? Mimbarnya itu kadada batongkat, busur panah kadada jua, pedang kadada jua, ya kan? Dan kalau khutbah telah selesai, hendaklah khatib segera turun dari mimbar menuju mihrab berbarengan dengan qomat agar terpelihara mualat antara khutbah dan sholat. Kalau sudah selesai, ya kan, turun langsung ke mihrab, artinya tempat imam. Agar terpelihara mualat, artinya baurutan nih kita, ya, jangan berselang berjeda antara khutbah dan sholat. Ya. Nah, sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia atau hajat di akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta